Sebuah mall menjual pakaian dengan diskon 2 kali berturut-turut, yaitu 70%, kemudian 20%. Apabila seseorang membeli sebuah baju, maka total potongan yang dia peroleh sebesar berapa persen? Yang ditanya adalah potongannya ya, bukan yang harus dibayar. Konsep persen itu, diskon itu maksimal 100%. Ingat ya, maksimal diskon 100%. Misalnya, pertama dia diskon 70%. Berarti yang dibayar adalah 30%. Yang dibayar 30%. Kemudian didiskon lagi 20%. Ya, berarti yang dibayar adalah 80%. Berarti 80% itu saya bikin desimal aja, 0,8. Jadi kita harus cari hasil yang harus dia bayar dari 30%. Jadi 30% dikali dengan 0,8 yang harus dia bayar. Jadi hasilnya adalah 24%. Ini adalah 24% adalah yang dia bayar ya. 24% adalah yang dibayar. Karena yang ditanya adalah potongannya. Potongannya berarti biar jadi 100%, jadi tinggal 76%. Jadi potongannya 76% sehingga dia bisa bayar cuma 24%. Jadi jawabannya adalah 76. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Dalam suatu kelas jumlah siswa putri itu 60%, sedangkan dari siswa putri tersebut yang berkacamata adalah 15%. Jika dari siswa sekelas dipilih seorang secara acak, maka peluang terpilih seorang siswa putri berkacamata gitu. Putrinya ada 60%, 60% gitu. Yang berkacamata adalah 15%. 15% dari 60. Ya, dari itu dalam matematik dikali, berarti 60% dari 15%, berarti dikali dengan 15% 0,15 gitu ya. 60 dikali 0,15 adalah 9 ya. 60 kali 0,15 adalah 9. Karena ini persen, jadi kita bikin persen. Ini adalah siswa putri yang berkacamata itu 9%. Yang ditanya peluang ya, persen itu kan peluang. Ya udah, jadi peluangnya 9% itu 0,09. Ini adalah peluangnya, anggap aja peluang A. Jadi peluang wanita berkacamata adalah 0,09. 4 tahun lalu umur Musa 2 kali umur Harun. Kalau ketemu soal ini ikutin aja kata-katanya. Musa itu misalnya M. Musa itu sama dengan 2 kali umur Harun. Tapi itu 4 tahun yang lalu, berarti berkurang 4 umur Musa. Umur Harun juga berkurang 4, tapi Harunnya aja. 2 kali Harun nggak masuk. Ya, ingat Harunnya aja. Kebanyakan salah di sini, kebanyakan nulis 2H dikurang 4 gini. Padahal ini salah, harus dalam kurung karena yang berkurang itu si Harun aja. Ini kali masuk dulu deh biar enak kaliin ya. Ini jadi min 8, min 4 pindah ke kanan jadi plus 4. Ini adalah Musa. Di Musa sama dengan 2H dikurang 4. Ini persamaan pertama. Kemudian lanjut lagi pernyataannya, 8 tahun yang akan datang umur Musa sama dengan perbandingan umur Musa dengan Harun 7:5. Jadi Musa banding Harun itu sama dengan 7:5. Tapi itu 8 tahun yang akan datang, berarti bertambah 8 masing-masing umur mereka. Ya. Nah, ini kan persamaannya udah M sama 2H dikurang 4. M-nya masukin ke sini aja, gantiin dia. Jadi M-nya diganti dengan 2H min 4 plus 8. 5-nya kali silang ke sini aja langsung, kali 5 gitu. 7-nya kali silang aja langsung ke sini. 7 kali H 7H. 7 kali 8 jadi plus 56. Ini kali masuk jadi 10H. Ini kan plus 4 ya, plus 4 kali dengan 5 jadi plus 20. 7H plus 56. Nah 7 itu pindah ke kiri jadi mengurangi si 10H, jadi tinggal 3H. Nah 56 dikurangin 20 karena 20 pindah ke kanan, jadi sama dengan 36. Jadi Harun itu sama dengan 36 bagi 3 sama dengan 12. Yang ditanyakan Musa. Ya udah pakai persamaan ini aja. Jadi Musa sama dengan ya, Musa sama dengan 2 kali Harun, berarti 2 kali Harun 24 dikurang 4 sama dengan 20 tahun umur Musa.
bilangan bulat positif n terbesar sehingga 8 pangkat n dapat membagi 20 pangkat 24. Jadi kita mau nyari 20 pangkat 24 ini dibagi dengan 8 pangkat n. Supaya bisa dibagi dengan 8 pangkat n, n-nya berapa? Kita harus cari 20 sama 8 itu kan bilangan pokoknya. Biar dia bisa dibagi pasti dia punya kelipatan yang sama. Ya, 20 sama 8 itu kelipatan 2 yang memungkinkan. Karena kalau misal kita pakai 3 kan nggak bisa. Ya, karena masing-masing bisa kelipatan 2. Nah, 8 kalau bisa bikin jadi kelipatan 2, jadi 2 pangkat 3n. Kalau 20 itu supaya jadi kelipatan 2 berarti 20-nya 2 kali 10. Jadi 20 kan pangkat 24. Pangkat 24 ini pangkat 24. Nah, ini lihat udah cocok. Udah sama-sama polanya itu bilangan pokoknya adalah 2. Nah, supaya 3n jadi 24 berarti n-nya 8. Supaya jadi 24 gitu. Ya, langsung aja. Karena ini bisa, biar bisa dibagi berarti n-nya harus 8. Gitu ya. Hitunglah deret bilangan berikut ini. Di video saya udah kasih tahu dasar-dasar buat ngitung deret kayak begini. Ya, tapi deretnya itu cuma satu gitu ya. Jadi kalau ini kan sekaligus 3 dikali. Jadi konsep dasarnya tetap sama. Jadi kayak gini, kalau saya ngitung 1 sama 2 sama 3 dan seterusnya sampai 8, caranya gini. Ini ada 8 deret ya, karena kan 1, 2, 3 sampai 8. Berarti kita ngitung 8. Habis angka 8 berapa? Angka 9. Selalu dibagi 2. Itu ya. Ya, di video saya sebelumnya. Karena ini ada angka lagi dikali 2 kali 3, jadi caranya gini, dilanjut lagi. Ini kan berurutan lagi, berarti habis 9 berapa? 10. Habis 10, 11. Ini buat yang ini. Baru dibagi 2 lagi. Gitu caranya ya, cara ngitungnya. Konsep dasarnya lihat di video saya sebelumnya, menghitung bilangan sigma. Ya udah kita coret, bagi 2 4, bagi 2 itu 5. Kalau ini kita kali jadi 20. 9 kali 11 jadi 99. 99 kali 2 itu 198. Sisa jendolnya 1 jadi 1980. Gitu ya. Pecahan dari 0,060600 dan seterusnya sampai tak terhingga adalah, nah, kalau ada bentuk desimal tapi dia tak terhingga, itu pasti pembaginya itu 9. Pasti pembaginya 9. Ya, kita lihat, tapi kita lihat dulu 9 ada berapa. Nah, ini desimalnya ini kembarnya tuh 2. 2 berarti 9-nya ada 2. Kalau kembarnya 1, kalau misalnya nih 0,333333 misalnya, berarti 9-nya tuh cuman ada 1. Nah, ini kan berulangnya di angka 6, berulangnya di angka 6, jadi 6/99. Ada enggak? Ya kita sederhanain, bagi 92 bagi 32, bawah juga bagi 3 jadi 33. Jadi 2/33. Jawabannya C. 33,33% dari 81. Itu artinya 81 dikali dengan 33,33%. Nah, 33,33% itu adalah desimal tak hingga. Di soal nomor 6 udah saya jelasin kalau desimal tak hingga itu pasti pembaginya 9. Gitu ya. Nah, ini yang diulang itu cuma satu angka, yaitu angka 3. Berarti 9-nya ada 1. Gitu ya. Nah, yang diulang itu ada angka 3, berarti 3. Udah tinggal coret-coret, dapat 9 kali 3 dapat 27. Ini jawabannya. Gitu ya. Jika X akar 20 plus akar 20 plus akar 20 dan seterusnya sampai tak hingga, Y-nya juga sama sampai tak hingga, maka nilai X tambah Y. Ini enak nih, di bentuknya penjumlahan sama pengurangan. Kalau bentuk akar tak hingganya ya, akar beranak kayak gini, kita cari penyelesaiannya ini, kita cari angkanya adalah cara cepatnya berapa kali berapa supaya jadi 20, yaitu 4 kali 5 ya. Karena dia positif, berarti yang jadi positif itu si 5-nya, yang 4-nya negatif ya. Yang positif ambil yang positif paling besar. Ini kali ya. Berarti nilai X-nya itu min 4 sama 5 ya. Terus kalau untuk yang Y, berapa kali berapa supaya jadi 30? Ya 5 kali 6. Karena ini negatif, berarti yang negatif itu berarti si min 6-nya. Cari angka yang lebih besar. Kalau yang positif yang lebih besar kan 5. Kalau negatif yang lebih besar kan 6. Berarti negatifnya si 6. Berarti ini Y-nya itu 5 sama Y-nya min 6.
Ini Y-nya sama dengan min 4, yang satu Y-nya sama dengan 5. Nah, maka X tambah Y. Ya, misalnya min 4 tambah 5 dapat 1, nggak ada. 5 tambah min 6 dapat min 1, nggak ada ya. Kalau misalnya ini tambah ini, nggak ada. Ini tambah ini, nggak ada juga. Semuanya benar nggak? Ada dong ini ya. Nah ini nih. Ini min 1 nih, kelewat tadi ya. 5 sama min 6 kan min 1 ya kalau ditambah. Nah ini dia jawabannya. Oke, jadi jawabannya akar pangkat 3 dari 46.656 dibagi dengan akar pangkat 5 terus akar lagi dari 1024. Nah kalau akar pangkat 3 ya, kalau ribuan sama puluhan ribu sampai ratusan ribu bahkan, itu hasilnya pasti 2 angka, 2 digit ya. Kalau angka belakangnya 6 ya, angka belakang 6 pasti di sininya 6 gitu ya. Terus 46 itu lebih dekat ke 3 pangkat 3 atau ke 4 pangkat 3. Lebih dekat ke 3 pangkat 3. Kalau ini kan kejauhan, ini 64, berarti kita jawabannya adalah 3 gitu. Kalau bingung, lihat cara cepat akar pangkat 3 yang saya buat di video sebelumnya. Terus dibagi, nah ini kan akar pangkat 2, ini akar pangkat 5. Jadi kalau dikali jadi akar pangkat 10. Ya jadi 1024 pangkat 1/10 ya. Kalau akar dibikin pangkat jadi 1/10. Jadi 36 dibagi 1024 itu 2 pangkat 10 dikalikan 1/10, coret. Jadi 36 bagi 2 dapat 18 gitu ya. 18. Selanjutnya nomor 10, perhatikan gambar di atas. Garis G menyinggung lingkaran di titik C. Ini garis G sebenarnya ya. Kurang. Besar sudut ACQ dan ABO 85 dan 10, berarti ini 85 ya, ini ke sini 85, ini 10 gitu. Maka besar sudut BAC ini yang ditanya berarti. Nah ini kan materi SMP nih sebenarnya. Kalau kita mau cari sudut ini, berarti kita harus ini dijumlah dengan ini dapat ini sudutnya gitu ya. Nah karena si PQ itu garis G ya, PQ itu garis G menyinggung di titik C, berarti dia siku-siku di sini. Ya, berarti ini siku-siku nih. Ya, ini ke sini berarti siku-siku. Nih, ini ke sini siku-siku. Kalau ini 85, berarti ini 15. Karena kenapa? Kan siku-siku. Udah kepake 85, berarti yang ini sudut yang ini nih. Yang ini adalah 15. Jadi kita bisa dapat BAC. Tadi kan saya bilang BAC itu yang kakinya ini kita jumlahin. Jadi 10 tambah 15. Ini kan 15. Dapat 25 derajat. A jawabannya. Gitu ya jawabannya. Oke, semoga paham.